PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Bibi, antarkanlah aku ke Galuh. Aku harus membalas semua tingkah laku mereka yang sudah menghinaku. Bawa aku ke istanaku sekarang juga. Saya kira tidak begitu, Raden. Raden akan kembali ke istana Galuh. Tapi tidak pada saat ini. Saat ini bukanlah waktu yang tepat. Banyak orang-orang jahat yang berkeliaran mencari Raden Purbaya. Ya. Keadaan Raden saat ini dan kepergian Raden yang bersama kami pasti akan menimbulkan kecurigaan bahwa Raden adalah Raden Purbaya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tesar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-51 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio sebagai Raden Purbaya, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Tisar Sponsen sebagai Dika Hanggara, Lili Nur Indasari sebagai Mayang Telasi, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Sariti berhasil menolong Anting Wulan dari tangan Mayang Telasih dan Dika Hanggara. Akan tetapi ia tidak berhasil menyelamatkan Raden Karmapala. Sementara itu, Mamang Kuraya tanpa bersusah payah berhasil memecahkan jurus serangan pertama yang diperagakan Raden Purbaya hanya dengan memerintahkan Raden Purbaya untuk memperagakan gerbang dewatanya. Di desa Kumparan, Sariti dan Anting Wulan kembali diperdaya mengejar dua orang berkuda yang dikiranya adalah Mayang Telasi dan Dika Hanggara yang membawa Raden Karmapala. Hei, berhentilah Mayang. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Celaka kita tertipu Wulan. Mereka bukanlah buruan kita. Setan. Siapakah kau? Kau berani mempermainkan kami? Kurang ajar. Pastilah kau diperintahkan oleh kedua iblis itu. Hayo, katakan, siapakah kau sebelum kupecahkan kepalamu? Jangan sakiti kami, Nona. Nah, jika demikian, katakanlah terus terang. Apakah maksudmu berkuda keluar desa ini? Saya mempunyai suatu urusan di desa lain. Saya harus tiba di sana secepatnya. Jadi. Aduh. Jika kau tidak ingin lumpuh seluruh tenagamu, katakan dengan terus terang. Ampun, Nona. Tarik urat lehermu ini. Habislah seluruh tenagamu. Baik, Nona. Lepaskan dulu. Lepaskan leher saya ini, Nona. Ayo, katakan cepat. Apakah ada seseorang yang menyuruhmu mengelabui kami? Benar, Nona.
seseorang telah memerintah kami untuk memancing Nona keluar dari desa ini. Berarti kedua iblis itu mempergunakan kesempatan tadi untuk lari ke arah yang berlawanan. Iya, kau benar. Kedua orang itu pasti telah meninggalkan desa Kumparan ke arah yang berlawanan. Hayo, kita kejar kedua orang itu, Sariti. Kedua gadis muda perkasa itu berlari ke arah barat. Tubuh mereka melesat cepat bagaikan dua ekor kijang yang sedang berlomba di tengah padang rumput. Beberapa saat kemudian, keduanya telah tiba kembali di desa Kumparan. Bagaimana, Wulan? Ke arah mana kira-kira kedua iblis penculik itu pergi? Aku pasti, Sariti, ke arah sana. Dia pasti akan mempergunakan kesempatan tadi untuk lari sejauh-jauhnya. Hayo. Tunggu, Wulan. Kita sudah cukup jauh mengejarnya. Kita kembali saja ya. Ah, kembali? Apa maksudmu, Sariti? Iya, kita kembali ke desa Kumparan. Aku kini yakin, Wulan, mereka telah memperdaya kita dengan baik sekali. Aku tidak mengerti, Sariti. Apa maksudmu? Kenapa kita harus kembali ke desa Kumparan? Apa kau pikir mereka bodoh untuk tidak mempergunakan kesempatan saat kita mengejar dua penunggang kuda tadi? Justru mereka terlampau cerdik, Wulan. Mereka telah memperhitungkan apa yang akan kita perbuat, apa yang kita perhitungkan. Jadi, mereka masih tetap ada di Kumparan. Malah, justru mereka ada di penginapan tadi. Luka yang kubuat di pundak Mayan Telasih, kurasa tidak memungkinkan dia terus-menerus untuk melakukan perjalanan. Jika demikian, mari kita selidiki penginapan itu. Itu dia penginapannya. Sayang sekali. Di sini tidak ada orang-orangku dari perguruan pengemis tongkat merah yang dapat kusuruh untuk menyelidiki ke dalam sana. Tapi tunggu, Wulan. Kukira sebaiknya kau menunggu di atas genting penginapan. Aku akan mencoba mencari ke dalam penginapan ini. Seandainya kedua iblis itu sudah lebih dahulu mengetahui kedatanganku dan keluar dari penginapan ini, kau akan dapat mengetahuinya dari atas genting sana. Biarlah aku mencoba dahulu dengan aji 4 arah pembeda gerak. Kita harus mengetahui dahulu di mana letak kamarnya. 4 arah pembeda gerak? Ya, aku ingin mencoba mengetahui dengan pasti di mana letak kamarnya. Dan juga apakah betul mereka ada di dalam penginapan itu. Kau benar-benar hebat, Wulan. Lakukanlah. Anting Wulan mengerahkan seluruh kekuatan dalam untuk memusatkan dan membedakan berjenis-jenis suara di tengah desa Kumparan yang berdengung di telinganya. Perlahan-lahan, dengan kekuatan pemusatannya, gadis perkasa ini mulai memilah-milah suara yang tak dikenalnya. Sampai akhirnya... Sariti, aku berhasil mendengarnya, Sariti. Di mana mereka berada, Wulan? Sebentar. Iya, kukira di kamar yang berada di sudut sana. Laki-laki itu sedang mengobati luka di pundak Mayang Telasih. Bagaimana dengan lukamu kini, adik Mayang? Apakah gerakanmu masih terganggu? Tidak terlalu, Kakang Hanggara. Tapi jika aku mengerahkan tenaga, luka ini sedikit terasa mengganggu. Jika demikian, kita bisa tinggal cukup lama di sini, adik Mayang. Ya. Kedua gadis bodoh itu pasti sudah meninggalkan desa ini pada saat mereka mengejar dua orang suruhanku itu. Nanti malam kita tinggalkan saja desa ini, Kakang. Lebih cepat tiba di Karangsedana, kukira lebih baik. Tapi luka... Tidak apa, lukaku tidak akan menjadi hambatan. Aku khawatir kedua gadis itu akan kembali mengejar ke arah Karangsedana. Seandainya mereka tidak berhasil menemukan kita di tempat lain. Kita akan melakukan perjalanan malam, Kakang. Dan mulut anak itu, agar tidak meributkan kita, dapat kita bungkam seperti sekarang ini. Oh iya, apakah kau sudah memberi makan anak itu? Berilah makan secukupnya. Kita akan melakukan perjalanan sepanjang malam. Kukira sudah cukup, adik Mayang. Belum berapa lama anak itu sudah menghabiskan 2 piring nasi. Permisi! Permisi! Ada yang datang, adik Mayang. Itu pelayan penginapan, Kakang.
Permisi. Siapa? Saya pelayan penginapan ini, Tuan. Perlahan-lahan, Dika Hanggara berjalan menuju pintu. Dan kemudian, laki-laki yang sangat licik dan teramat waspada membuka pintu kamar. Ketika Mayang Telasi menyadari keadaan dan ingin menguasai tawanan, namun terlambat. Dari jendela kamarnya yang terbuka, pada saat yang bersamaan dengan teriakan serangan Anting Wulan, sebuah bayangan berkelebat masuk dan menyerangnya. Adi Bayang, jaga tawanan kita! Ayo kita tinggalkan tempat ini. Baik, Adi Bayang! Mau kemana kalian? Aku tidak akan membiarkan lagi kalian pergi meninggalkan tempat ini. Hiu! Wulan, ini dia anak yang kita cari-cari. Biarkan mereka pergi. Kau jagalah anak itu, biar aku menyelesaikan kedua iblis itu. Hiu! Hiu! Anting Wulan yang merasa dendam karena telah berkali-kali dipermainkan oleh kedua iblis laki-laki dan wanita ini, tidak lagi mau melepaskan mereka. Akan tetapi, ketika gadis ini melancarkan serangan dengan sepenuhnya, Mayang Telasi si bidadari pencabut nyawa bersama dengan Dika Hanggara si kumbang madu menyambut bersama-sama serangan dari gadis padepokan Gua Larang ini. Wulan, bagaimana keadaanmu, Wulan? Tidak apa. Pukulan gabungan kedua iblis itu terlalu kuat untukku. Satu saat nanti, kita harus membalaskan semua perbuatan mereka ini. Di mana mereka? Mereka telah pergi meninggalkan tempat ini, Wulan. Dan agaknya Mayang Telasi pun menjadi semakin parah lukanya. Dia pergi meninggalkan tempat ini dengan tubuh yang limbung. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Sebelum para penghuni penginapan ini mendatangi tempat ini. Tapi, bagaimana keadaanmu, Wulan? Kau bawalah anak itu. Aku masih sanggup untuk pergi meninggalkan tempat ini. Dengan memaksakan diri, Anting Wulan bersama dengan Sariti membopong Raden Karmapala meninggalkan desa Kumparan. Dan beberapa saat setelah mereka meninggalkan desa tersebut, Wulan! Celaka, Wulan pingsan tak sadarkan diri. Luka dalam akibat pertempurannya dengan kedua iblis tadi benar-benar parah. Aku akan mencoba meringankan penderitaannya dengan tenaga dalamku. Tapi, aku harus menyadarkannya dulu. Hup. Untuk menyadarkannya, aku harus mengaktifkan Anda kembali sekarang beberapa masih jalan darah mendengarkan yang menuju ke Sandiwara Radio di channel Memori 80. Di manakah aku ini? Kau Sariti? Dengar, Wulan, kau baru saja terluka karena pertempuranmu dengan Mayang Telasi. Aku akan mencoba membantu penyembuhanmu. Nah, sekarang pusatkanlah pikiran dan tenagamu. Aduh, baiklah Sariti. Nah, bagus Wulan. Aku akan memulainya sekarang. Bersiaplah. perlahan-lahan Sariti, gadis dari perguruan tongkat merah itu, menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Anting Wulan. Dan Wulan yang merasakan hawa panas yang merambat masuk melalui kedua tangan Sariti, segera menerima dan membawa tenaga tersebut masuk ke arah bagian tubuhnya yang terluka. Dan beberapa saat,
Hawa hangat itu bergulung-gulung di sekitar lukanya. Anting Wulan pun mulai merasakan rasa sakit pada dadanya jauh berkurang. Sudah cukup, Sariti. Aku sudah mulai merasa segar. Rasa sakitku sudah jauh berkurang. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Sariti. Aku semakin banyak berhutang budi padamu. Tolong kau bebaskan Raden Karmapala. Sejak tadi, tidak sepatah pun yang dapat keluar dari mulutnya. Pasti anak itu mengalami hambatan pada jalan darah di lehernya. Ya. Bibi, antarkanlah aku ke Galuh. Aku harus membalas semua tingkah laku mereka yang sudah menghinaku. Bawa aku ke istanaku sekarang juga. Saya kira tidak begitu, Raden. Raden akan kembali ke istana Galuh. Tapi tidak pada saat ini. Saat ini bukanlah waktu yang tepat. Banyak orang-orang jahat yang berkeliaran mencari Raden Purbaya. Ya. Keadaan Raden saat ini dan kepergian Raden yang bersama kami pasti akan menimbulkan kecurigaan bahwa Raden adalah Raden Purbaya. Awas kau Purbaya, karena perbuatanmu kau telah membuat aku susah. Kelak aku pasti akan membalas semua dendamku, terutama padamu. Sudahlah Raden. Kita harus kembali kepada Eyang Guru di Kalicagak. Tapi bagaimana Raden bisa sampai berada di tangan mereka? Bukankah Raden bersama-sama dengan Eyang Guru? Saya merasa bosan tinggal di dalam gua seorang diri, Bibi. Jadi ketika Eyang pergi meninggalkan saya, gua itu saya tinggalkan. Sampai akhirnya saya ditangkap oleh orang-orang jahat itu, Bibi. Kau nakal sekali, Raden. Kau pasti sudah membuat pusing Eyang Guru. Ayolah, kita kembali ke Kalicagak. Nanti dulu, Wulan. Aku akan mencarikan kuda untukmu di desa sana. Sudahlah, kita tidak usah kembali ke sana lagi, Sariti. Kita terus saja. Kita dapat memotong jalan melalui bukit batu karang itu. Dan setibanya di balik bukit itu, kita akan menemui sebuah desa. Dan dari situ, sudah tidak jauh lagi. Tapi, Raden Karmapala? Kukira, demi keamanan Raden Karmapala, tentu bersedia untuk mencari kuda di desa sana saja. Baiklah, kita cari kuda di desa sana saja. Kita tidak usah kembali ke desa tadi. Ayo, kita berangkat sekarang. Sementara itu, marilah kita kembali pada Raden Purbaya yang kini bersama dengan Mamang Kuraya untuk mempelajari beberapa jurus serangan yang kelak akan diperagakan di hadapan Jerangkong Hidup. Bagus. Kau sudah menguasai dengan baik jurus kelanjutan dari Gerbang Dewata. Sekarang kau coba mainkan sekali lagi jurus tersebut. Akan tetapi kau rubah sedikit kuda-kudamu. Janganlah kau pergunakan kedua kakimu, tapi sebuah saja. Sebuah? Ya. Sebelah kaki maksud kakek? Iya, sebelah kaki. Pergunakan kaki kirimu saja. Dan kaki kananmu letakkan pada lutut kirimu. Tapi saya kira itu sulit sekali untuk dilakukan, Kek. Lakukanlah dulu. Jangan sekali-kali kau menyebut kata sulit. Lakukan. Baik, Kek. Hup, hup, hea, hup, hea, hea. Pangeran mahkota dari Karang Sedana itu pun kemudian mencoba untuk melakukan perintah dari Mamang Kuraya. Akan tetapi seperti yang dibayangkannya, kali ini dia menemui kesulitan. Gerakannya tidak lagi terkontrol. Tubuhnya berkali-kali bergoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana? Saya tidak dapat melakukannya dengan baik, Kek. Ya sudah pasti. Sebentar lagi kau harus dapat melakukannya dengan baik. Dengarkanlah Purbaya. Kau harus dapat memanfaatkan gerak jatuhmu. Gerakanmu yang tidak terkontrol itu menjadi sebuah gerak serang yang tidak terduga-duga. Tapi bagaimana mungkin, Kek? Gerakan saya jelas akan menjadi semakin lambat. Dan lagi, bagaimana jika lawan mempergunakan kesempatan untuk menyerang pada saat saya jatuh?
Kau dapat kembali mempergunakan kaki kananmu setiap tubuhmu terdorong jatuh karena keseimbanganmu hilang. Dan dengan gerbang dewata kau dapat mengelakkan serangan tersebut. Dan untuk menolong kelambanan gerakmu, aku akan membantumu secara langsung. Apa yang akan kakek lakukan? Sudah, tutup mulutmu. Pusatkan pikiranmu dan ikuti perintahku. Baik, Kek. Mamang Kuraya, tokoh tua angkatan dari puluhan tahun yang silam, meletakkan tangan kanannya di pinggang Raden Purbaya dan tangan kiri di atas kepala anak itu. Anting Wulan dan Sariti berkali-kali diperdaya oleh Dika Hanggara dan Mayang Telasi. Akan tetapi, akhirnya Sariti menyadari kekeliruannya dan berhasil menemukan kedua iblis itu justru di dalam penginapan semula, di mana pertama kali ia menemukan dua penunggang kuda yang mengecohnya. Mereka berhasil merebut Raden Karmapala. Akan tetapi dalam pertempuran itu, Anting Wulan mendapat luka yang cukup serius. Setelah berhasil meringankan sedikit penderitaan, Anting Wulan perlahan-lahan melanjutkan perjalanan melalui Bukit Batu Karang, tempat di mana Raden Purbaya bersama dengan kedua tokoh Mahasakti itu bertempur. Sementara itu, di Bukit Batu Karang, Raden Purbaya sedang mendapat petunjuk dari Mamang Kuraya. Apa yang akan kakek lakukan? Sudah, tutup mulutmu. Pusatkan pikiranmu dan ikuti saja petunjukku. Baik, Kek. Pusatkan pikiranmu, bocah. Hup. Nah, rasakanlah hawa hangat yang masuk ke dalam pinggangmu. Dan perlahan-lahan, dengan kekuatan pikiranmu, arahkanlah hawa hangat yang kusalurkan dari tanganku ini ke seluruh tubuhmu. Baik, Kek. Bagus. Lakukan terus ke seluruh tubuhmu. Iya, bagus. Juga ke arah kedua kakimu. Ya, cukup. Kini hawa hangat itu dapat kau kembalikan lagi ke pusarmu. Simpanlah di situ. Bagus. Kau memang sangat pandai. Tidak salah aku menunjukmu sebagai alat untuk pertarungan ini. Lalu, untuk apakah semua yang kulakukan barusan itu? Bocah. Tahukah kau? Hawa hangat yang kusalurkan ke dalam tubuhmu tadi adalah tenaga murniku. Sebagian dari tenaga murniku. Dengan tenaga tersebut, kini kau dapat melakukan gerak yang kau katakan sukar dan lamban tadi menjadi lebih cepat. Nah, coba ulanglah kembali jurus gerbang dewata. Dan kemudian lanjutkan dengan jurus berikut dari kincir metu dengan kuda-kuda satu kaki. Akan saya coba, Kek. Hup! Hai! Hia! Hia! Kenapa jadi seperti ini saya, Kek? Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Anak bodoh, tubuhmu kini sudah dilambari dengan tenaga murni yang tadi kusalurkan. Nah, kendalikan tenaga itu dengan sebaik-baiknya. Dengan kekuatan pikiranmu, kau dapat mengarahkan tenaga itu ke pusat kaki untuk kuda-kudamu. Dan juga tenaga itu kau salurkan ke kedua tanganmu. Kakek terlalu. Dengan demikian, kakek semakin mempersulit saja gerak yang harus saya lakukan. Apa? Bocah bodoh. Tahukah kau apa yang baru saja kuberikan padamu? Itu adalah tenaga dalam yang seharusnya kau pelajari selama 5 tahun. Ayo, pusatkan sebagian dari tenagamu pada kedua kakimu. Tahukah kau, baru saja kau melemparkan semua tenagamu pada kedua tanganmu. Sedang kedua kakimu tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tentu saja kau terbawa oleh kekuatanmu itu. Ayo ulangi. Baik, Kek. Hup, hai, hia, hup, hai, hia, hia, hup, hia. Bagus. Lanjutkan dengan berikutnya. Jurus kedua sampai dengan kelima dari kincir metu yang sudah kau tunjukkan tadi. Akan tetapi ingat, hanya dengan kuda-kuda satu kaki. Dan ingat, manfaatkan setiap doyongan tubuhmu. Baik, Kek. Hup, hai, hup, hia, 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 hup, hia, hei. Di atas tanah bebatuan, tubuh dari bocah yang tidak kenal arti takut itu mencoba untuk mengikuti gerak limbung tubuhnya.
Berkali-kali anak yang masih berumur tidak lebih dari 12 tahun itu tidak berhasil menguasai tubuhnya dan jatuh ke batu-batu yang berserakan di bawah. Akan tetapi, ia bangkit kembali dan mencoba mengulang dan terus mengulang. Sampai akhirnya, terlihat tubuh bocah yang terlihat keras jatuh, tiba-tiba melenting sebelum tiba di tanah dan berputar kembali dengan gerakan yang tidak terduga. Dan kemudian melanjutkan dengan gerakan kincir metu, jurus 1, 2, 3 hingga jurus kelima. Bagus anak cerdik. Tidak kusangka kau akan secerdik ini untuk menguasai jurus itu. Dengarlah bocah, kau kuasailah, sempurnakanlah jurus tadi. Hanya dengan jurus itu pun, kau akan dapat mengalahkan semua tokoh-tokoh kelas 2 di tanah Pasundan dan Jawa ini. Bagaimana mungkin, Kek? Dengan tenaga anak-anak yang saya miliki, rasanya tidak mungkin saya dapat melakukan yang kakek katakan tadi. Jika kau kuasai jurus tadi dengan sempurna, dan ditambah dengan beberapa petunjuk yang akan kuberikan lagi, dalam beberapa bulan saja, kau akan dapat membuat kerepotan paman dan bibimu. Coba kau ambil batu besar itu. Baik, Kek. Bukan yang itu. Itu yang di sebelah kirimu. Yang ini, Kek. Itu. Ya, yang di bawahnya. Yang mana, Kek? Anak goblok. Itu yang kau pegang itu. Angkat dan bawa kemari. Yang ini? Iya, batu itu bawa kemari. Kakek bercanda. Bagaimana mungkin saya akan dapat mengangkatnya? Batu yang hampir sama besarnya dengan tubuh kakek. Angkat, bawa kemari. Apalagi yang kau tunggu? Dengan gerak yang tidak pasti, Raden Purbaya mencoba untuk mengangkat batu besar yang sebagiannya masuk melesak ke dalam tanah kering. Anak bodoh, untuk apa ku berikan tenaga murniku padamu? Pergunakan itu, pusatkan kembali tenaga dari pusarmu ke kaki dan tanganmu. Ayo lakukan. Baik, Kek. Dengan keraguan-raguan yang masih menyelimuti diri, Raden Purbaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Mamang Kuraya yang telah diangkat menjadi kakeknya. Batu ini bergoyang. Belum lagi aku mengerahkan seluruh tenagaku. Aku akan mencoba mengangkatnya. Kek, aku dapat mengangkat batu ini. Oh, lihatlah, aku dapat mengangkatnya tinggi-tinggi. Nah, coba kau lemparkan batu itu jauh ke sana. Baik, Kek. Raden Purbaya yang mulai tumbuh kepercayaan pada Mamang Kuraya segera melakukan perintah melemparkan batu itu. Bagus kau dapat melemparkan batu hingga 2 tombak. Terima kasih, Kek. Terima kasih atas petunjuk dan pengarahan dari kakek. Sudah, bangunlah bocah. Duduklah di sampingku. Beristirahatlah, kukira kau sudah sangat lelah. Baiklah, Kek. Kau melamun, Ada apa? Bolehkah saya bertanya pada kakek? Tentu boleh saja. Kenapa tidak? Apa yang hendak kau tanyakan padaku, bocah? Saya tahu kakek adalah seorang yang baik. Saya belum pernah melihat kakek menyusahkan orang. Akan tetapi, benarkah kakek memperdaya guru saya? Apa maksudmu, bocah? Aku memperdaya Jerangkong hidup. Maafkan saya, Kek. Jika memang dugaan dari guru saya salah. Kakek telah memperdaya guru saya tentang keadaan kakek. Kakek sebenarnya tidak dalam keadaan sakit karena kakek memiliki obat untuk racun ular api. Kenapa kakek diam? Apakah benar yang dikatakan oleh guru saya itu? Gurumu benar. Aku memiliki obat untuk racun ular apinya. Racun yang kuderita sudah berhasil kupunahkan. Ya, memang dia benar. Aku sudah memperdayanya. Tapi semua itu aku lakukan adalah semata-mata demi kepentingan engkau, bocah. Untuk kepentingan saya? Apa urusannya saya dengan dusta yang kakek lakukan terhadap guru saya? Aku tertarik padamu dan ingin memanfaatkan kekerasan hasratnya untuk menang bagi kepentinganmu.
Aku ingin kau menjadi muridku. Aku ingin kelak kau menjadi seorang pendekar yang tangguh. Karena aku percaya dengan tekad serta kebersihan hatimu, bocah. Terima kasih saya ucapkan atas semua kebaikan kakek. Tapi saya mengharapkan kebaikan kakek tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk guru saya dan untuk semua orang. Jadi maksudmu aku harus memberikan obatku ini untuknya? Benar, Kek. Bocah. Apakah kau tidak tahu siapa Jerangkong Hidup? Ya. Tapi biarlah. Sebagaimana kau memberi kepercayaan padanya, aku pun juga demikian. Nanti kau akan mendapat obat itu. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan latihan ini. Baiklah, Kek. Hei, hup, hei, ya, 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 hup, hei. Belum setengah harian Raden Purbaya berada bersama-sama dengan Mamang Kuraya. Hari pun telah menjadi gelap, dan kedua tokoh tua itu pun bersepakat untuk melanjutkan esok pagi. Malam harinya, Raden Purbaya tetap bersama-sama dengan Mamang Kuraya. Mereka menyandarkan tubuh pada batu-batu besar yang banyak terdapat di sekitar itu. Sambil memandang jauh ke angkasa raya yang diterangi oleh sepotong bulan dan ribuan bintang yang bertebaran. Sesekali, Mamang Kuraya mengelus-elus jenggotnya yang panjang dan menghela nafasnya di tengah kesunyian malam tersebut. Ada apa, Kek? Apakah ada sesuatu yang sedang kakek pikirkan? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Pandangan mata kakek 80. yang jauh ke atas langit dan juga tarikan nafas kakek. Bagus. Agaknya kau memiliki pandangan yang cukup tajam. Benar. Aku memang sedang memikirkan sesuatu. Perbuatanku di masa yang lalu, yang kini mengakibatkan aku menjadi seperti ini. Terasing dari dunia luar, dunia kependekaran tanah Pasundan dan Jawa. Apa itu, Kek? Perbuatan apa yang sudah kakek lakukan? Puluhan tahun yang lalu, jika kau bertemu dengan aku, mungkin kau tidak akan beranggapan bahwa aku adalah seorang yang baik-baik. Saat itu aku dikenal oleh kalangan kependekaran sebagai seorang pencuri. Tapi oleh lawan-lawanku, aku diberi julukan setan pencuri. Walaupun aku hanya melakukan pencurian pada orang-orang jahat dan pembesar-pembesar penindas rakyat, tapi tetap saja saat itu aku telah banyak menyusahkan orang dengan ulahku tersebut. Dengan kepandaian tersebut, tanpa diketahui oleh seorang pun, aku dapat mencuri sebagian harta para pembesar-pembesar jahat. Bahkan aku dapat mencuri barang seseorang yang sedang kuajak bicara. Jika kakek seorang pencuri yang pandai, mengapa kakek miskin seperti ini? Kakek tidak memiliki sesuatu yang dapat membuktikan bahwa kakek adalah seorang pencuri sakti yang tidak pernah tertangkap. Bagus bocah. Apa maksudmu harta kekayaan sebagai buktinya? Untuk apa harta kekayaan untukku? Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak pernah menginginkannya. Lalu, kemana harta-harta kekayaan yang kakek curi dari pembesar-pembesar jahat? Apakah sudah habis? Itu semua aku berikan pada para penduduk yang susah, yang menderita. Nah, pakailah kembali kalungmu ini. Loh, kenapa bisa berada di tangan kakek kalung saya ini? Kapan kakek mengambilnya? Baru saja. Ketika tadi kau meminta bukti bahwa aku adalah seorang pencuri yang tidak pernah tertangkap. Oh, hebat sekali, Kek. Dan juga kakek bukanlah seorang pencuri yang jahat. Kakek adalah seorang pencuri yang baik. Hah? Siapa bilang? Siapa bilang aku adalah pencuri yang baik? Semula memang demikian. Tapi akhirnya ilmu itu kugunakan untuk melakukan tindakan yang sangat tercela. Tindakan tercela? Apa itu, Kek? Aku telah mencuri kitab pendeta Sanata Dharma. Aku juga mencuri pil sakti dari pendeta tersebut.
Dan aku juga mencuri aji mati suri dari Kipoho segala si tabib dewa. Dengan aji tersebut, beberapa bulan setelah aku mencuri kitab sakti pendeta tersebut, aku kedapatan mati di dalam kamarku. Dan 1 minggu kemudian, aku tersadar kembali dan berhasil membobol kuburan tersebut dari dalam peti matiku. Sejak saat itu aku aman dari incaran pendeta sakti itu. Dan kakek mengasingkan diri? Iya, aku mengasingkan diri, mempelajari ajis mati Dewa Kila dari kitab yang kucuri. Akan tetapi setelah aku berhasil menguasainya, aku pun tidak memiliki keberanian untuk tampil di dunia kependekaran. Sampai akhirnya aku tidak dapat menahan diri ketika melihat padepokan muridku diganggu oleh jerangkong hidup. Akhirnya pendeta itu akan tahu juga perihalku jika ia masih hidup hingga saat ini. Kakek tidak usah bersedih. Jika kakek ingin bertobat dan mau mengembalikan kitab yang kakek curi pada pendeta itu, tentu pendeta itu juga akan memaafkan kakek. Ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Tidurlah bocah. Besok kau sudah harus kembali belajar setelah jerangkong hidup menyaksikan jurus serangan yang kuberikan. Baik, Kek. Saya tidur. Keesokan hari, belum lagi sang mentari dengan sempurna menampakkan keperkasaan. Udara dingin belum sirna. Dari balik batu-batuan, tampak Mamang Kuraya dan Raden Purbaya tengah bersiap-siap. Ayolah, kita segera temui gurumu si jerangkong hidup. Tapi, mana yang kakek janjikan kemarin? Janji apa yang keucapkan padamu? Bukankah kakek ingin memberikan obat untuk luka yang diderita guru? Iya. Aku memang telah berjanji padamu kemarin. Baiklah, ini kau berikanlah pada gurumu. Dan katakan pula, untuk kesembuhan total ia harus meminum obat ini sebuah lagi. Aku akan memberikannya setelah 7 hari. Terima kasih, Kek. Ayolah, aku ingin segera mempertunjukkan ilmu yang telah kakek berikan ini. Setelah menyadari keadaan, telah diketahui oleh jerangkong hidup, Mamang Kuraya tidak lagi berpura-pura. Ia berdiri dan melangkah menuju tanah lapang yang tak jauh dari tempat jerangkong hidup bersembunyi. Hai, jerangkong hidup, ayo bangunlah, aku sudah siap. Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu. Teriakan dari Mamang Kuraya sesaat bergema di sekitar arena itu. Jerangkong hidup yang memang sudah tak sabar lagi segera melompat dari balik batu di mana ia bersembunyi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap. Makanya makan dimakan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Raset. Raden Purbaya menerima petunjuk jurus-jurus serangan yang merupakan gabungan antara kincir metu dan inti semadi Dewa Kila. Mamang Kuraya juga memberikan sebagian tenaga murni, hasil latihan puluhan tahun untuk mendukung gerak dari serangan-serangan ilmu itu. Dan pada kesempatan itu juga, Raden Purbaya minta agar kakeknya mau memberikan obat untuk jerangkong hidup gurunya. Jerangkong hidup, ayo bangunlah. Aku sudah siap. Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu. Ayolah.
Tunjukkanlah semua ilmu kebanggaanmu itu. Akan aku pecahkan. Dan dalam waktu tidak lebih dari setengah harian, anak itu akan segera tampil untuk memperagakan pemecahannya berikut serangannya dariku. Jerangkong sombong, kau lihat dulu yang akan dimainkan bocah muridmu ini. Ayo, Purbaya, tunjukkanlah seranganku pada gurumu itu. Baiklah, Kek. Iya, pukul leher. Iya, putar, sapu kaki. Lompat. Pukul kiri. Iya, pukul kanan. Ya, pinggang. Iya, dada. Nah, jatuh. Sabit kaki. Iya, putar kaki lagi. Iya, kaki lagi. Iya, bagus. Leher. Hop, lompat. Bagus. Kau lihat bocah. Gurumu itu sudah terkapar dengan seranganku tadi. Setan belang. Kau mempergunakan jurus apa, Kuraya? Itu adalah salah satu jurus andalanku. Jurus pemukul jerangkong. Ku akui jurusmu memang hebat, Kuraya. Tapi aku belum dapat kau jatuhkan dengan jurusmu tadi itu. Kemarilah, bocah. Baiklah, Guru. Beberapa saat kemudian jerangkong hidup sudah berada di balik batu tempat persembunyiannya. Dan dengan sekali sambar, urat utama pada lengan Purbaya sudah berada dalam cekalan jerangkong hidup. Ada apa, Guru? Aduh, kenapa Guru menyakitiku? Lepaskan, Guru. Anak setan, katakan terus terang. Jurus apa yang diberikannya padamu itu? Dan dari mana kau memiliki tenaga hebat seperti tadi? Aduh, lepaskan dulu pegangan Guru. Ayo, katakan atau kupijat hilang nyawamu. Saya tidak tahu jurus apa. Tapi dasarnya dari gerak saya tadi adalah jurus kincir metu dasar. Dan kemudian diberikan beberapa gerak perubahan. Dan tenaga yang saya miliki sepenuhnya adalah pemberian dari kakek. Lalu kuda-kudamu itu tadi? Itu pun salah satu perubahan yang diberikan oleh kakek. Iya. Baiklah, aku percaya pada keteranganmu itu. Percayalah, Guru. Kakek tidak mungkin menustai Guru lagi. Ini obat dari kakek untuk luka dalam Guru. Mana? Serahkan padaku. Tapi apa maksud si setan licik itu memberikan obat ini kepadaku? Kakek memberikannya pada Guru dengan sukarela dan niat yang baik. Janganlah Guru mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Telanlah obat itu. Dan Guru akan segera sembuh dari luka dalam yang Guru derita. Oh, baiklah. Beristirahatlah. Guru sebaiknya memulihkan tenaga dulu, baru memberikan petunjuk lagi pada saya. Tidak perlu, bocah. Obat ini adalah obat mujarab dari pendeta sakti Sanata Dharma. Obat ini dapat bekerja sendiri dengan baik. Ayolah, mari kuberikan petunjuk untuk mengalahkan jurus serangan tadi. Kau lihatlah batu ini, bocah. Perhatikanlah baik-baik. Aku akan melemparkan ke atas dan memukulnya. Lihat, bocah. Kau lihat apa yang terjadi, bocah? Batu tadi pecah akibat pukulan Guru. Dan sekarang, lihatlah kain kecil ini. Perhatikanlah. Sobekan kain kecil bajumu ini akan kulempar ke udara. Dan aku pukul seperti halnya batu tadi. Perhatikanlah, bocah. Ada apa, Guru? Terlalu cepat aku mengerahkan tenaga. Memang seharusnya aku beristirahat beberapa saat untuk membiarkan obat mujarab tadi bekerja. Sudahlah, Guru duduk sajalah dulu. Biar nanti lewat tengah hari baru memberikan petunjuk lagi. Tidak apa-apa, bocah. Tidak apa-apa. Nah, apa kau saksikan pukulanku yang kedua? Ya Guru, saya memperhatikan sepenuhnya. Lalu, apa yang terjadi dengan sobekan kain kecil yang kupukul tadi? Sobekan kain kecil itu tidak hancur sebagaimana batu tadi, tapi terpental jauh ke sana. Nah, coba kau ambil kain kecil itu. Baik, Guru. Ini dia kainnya, Guru. Kau lihatlah. Sedikit pun tidak rusak kain ini. Kenapa bisa demikian? Dapatkah kau menjawabnya? Bocah. Karena kain ini sangat ringan.
Jadi, Anda sekarang untuk masih mengatasi mendengarkan serangan yang baru Sandiwara saja Radio kau di tunjukkan channel tadi, Memori 80. kau harus memiliki kelenturan tubuh maupun kelincahan gerak. Kembali kini giliran si tokoh maha ganas Jerangkong Hidup memberikan pengarahan pemecahan gerak dari serangan Mamang Kuraya tadi. Ya, serangan jurus-jurus luar biasa yang kau perlihatkan tadi hampir tidak mungkin lagi dielakkan oleh seseorang. Akan tetapi, jika kau memiliki kelenturan tubuh sebagaimana kain tadi, tubuhmu justru akan bereaksi mengikuti angin pukulan lawan. Dan seluruh serangan tadi akan menjadi sia-sia. Tapi bagaimana dengan gerak penutup serangan saya yang melakukan gerak menggunting? Nah, untuk serangan itu, inilah penangkalnya. Apa itu, Guru? Kenapa benda kecil itu Guru katakan sebagai gerak penangkalnya? Untuk menghadapi serangan menggunting itu, karena serangan-serangan sebelumnya sudah mempersulit gerakanku, maka satu-satunya jalan adalah melemparkan ini ke arah lawan. Kenapa harus melemparkan ini pada lawan? Dengan melemparkan senjata ini, akan terjadi dua kemungkinan. Satu, lawanmu akan meneruskan serangannya dan akhirnya sama-sama terluka. Atau lawan menarik kembali serangannya untuk mengelakkan senjata ini. Jadi, keadaan dapat dikatakan sama, seimbang. Nah, ini, peganglah benda ini. Dan ingat, sebelum kau melemparkan benda ini, tekanlah tombol ini dengan tanganmu. Lalu, apa yang akan terjadi, Guru? Benda ini juga akan menimbulkan suara bising yang akan mengacaukan konsentrasi lawanmu. Nah, peganglah. Baiklah. Nah, sekarang marilah kita mulai mencoba untuk melatihnya. Demikianlah, dengan cukup telaten, Jerangkong Hidup memberikan beberapa gerak pemecahan pada Raden Purbaya, dan kemudian melengkapi dengan beberapa jurus serangannya. Sampai akhirnya sebelum tengah hari, Raden Purbaya sudah menguasai jurus pemecahan dan serangan balasan dari Jerangkong Hidup. Cukup Purbaya. Sekarang kita tunjukkan serangan dan pemecahan yang kuberikan pada Mamang Kuraya kakekmu itu. Hei, Kuraya, ayo keluarlah. Aku sudah siap. Mana kulihat pemecahanmu itu? Apa kau sungguh-sungguh atau hanya bicara semaumu saja? Ha? Ayo, lakukanlah muridku yang baik. Ketika sedang asiknya, Raden Purbaya memperagakan jurus pemecahan dari Jerangkong Hidup. Tiba-tiba, telinga Jerangkong Hidup dan Mamang Kuraya mendengar langkah beberapa orang yang menuju ke arah di mana mereka berkumpul. Stop Purbaya. Ada apa, Guru? Ada beberapa orang yang sedang menuju ke tempat kita. Biar, aku akan membereskannya dulu. Jangan, Guru. Jangan sembarangan membunuh orang. Kelak kau pun akan kuajarkan bagaimana caranya membunuh orang, bocah. Bagaimana cara membunuh orang tanpa ketakutan seperti anak tikus. Ternyata orang itu lagi. Oh, Bibi Wulan, Bibi Sariti. Wanita cantik. Apakah kau memang sengaja mencari mati hingga datang kembali ke tempat ini? Setan. Aku hendak pergi ke Kalicaka. Aku harus tiba secepatnya. Aku tidak peduli siapapun di hadapanku. Iya. Kau memang harus mati. Jangan, Guru. Jangan sakiti Bibi Wulan. Kau benar-benar murid tidak tahu diri, bocah. Kau selalu menghalang-halangi tindakanku. Orang tua. Siapakah kau sebenarnya? Kami mengenal baik Raden Purbaya yang menjadi muridmu itu. Kami hendak pergi ke Kalicagak. Dan lagi, kawanku ini dalam keadaan sakit. Jadi kami tidak mungkin akan mengganggumu. Kenapa kalian jadi marah dan ingin membunuh kami? Setan alas. Benar-benar sial aku hari ini. Ada seorang anak bau kencur yang berani panjang lebar berkhotbah di hadapanku. Jangan, Guru. Guru boleh membunuh saya dulu sebelum membunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik pada saya. Hei, Purbaya, kau benar-benar manusia tidak tahu diri. Karena kau, aku jadi dibuat bulan-bulanan oleh banyak orang. Kesialanmu
benar-benar telah kau tularkan padaku. Aku benar-benar menyesal telah berkawan denganmu. Pergilah cepat dari sini, Raden. Atau diamlah kau di sana. Jangan membuat aku menjadi muak dan bangkit dendamku padamu. Anak setan. Aku tidak tahu menahu tentang kematian ibumu. Anak manja, tidak tahu diri. Pangeran miskin, pangeran melarat. Kau kini bukan lagi kasta kesatria. Kau adalah sudah manusia hina yang melarat. Kau bunuh kau pangeran hina. Raden Karmapala yang telah mendapat tamparan dari Raden Purbaya menjadi semakin galak. Dan kini ia menyerang dengan membabi buta. Akan tetapi kali ini yang dihadapi adalah Raden Purbaya yang lain. Purbaya yang telah 2 hari 2 malam mendapat gemblengan khusus dan juga telah menerima limpahan tenaga murni dari Mamangkuraya. Karenanya, Raden Karmapala menjadi bulan-bulanan dari Raden Purbaya. Sariti, hentikan dua anak itu, Sariti. Raden, hentikan. Berhenti, Raden. Biarkan Bibi. Anak yang tidak tahu diri ini harus kuberi pelajaran. Minggir, Bibi Sariti. Tidak, Raden harus menghentikan perkelahian ini. Minggir. Jangan menghalangi perkelahianku. Minggir. Aku harus membalaskan sakit hatiku ini. Karena kesialannya, aku sampai dipermainkan banyak orang. Minggir. Cukup, Raden. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Minggir, Bibi. Karmapala sudah membunuh ibuku. Tapi sedikit pun anak itu tidak menyatakan penyesalannya. Aku harus mengajar anak itu. Jika perlu sampai mati. Minggir. Biar aku yang akan mempertanggungjawabkan semua ini pada ayahandanya penguasa Pasundan ini. Minggir, Bibi. Jangan, Raden. Raden Purbaya berusaha untuk menghajar Raden Karmapala yang berada di belakang Sariti. Maju beberapa langkah dan kemudian ia memutar cepat ke kanan. Sariti mengejarnya. Akan tetapi dengan gerakan yang tidak terduga, Raden Purbaya melompat balik dan sempat melancarkan sejurus pukulan pada Raden Karmapala. Babi bodoh, setan sudra, kau bunuh kau pangeran melarat. Kau keterlaluan sekali, Raden. Maafkan aku. Lepaskan aku, Bibi Sariti. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan muridku itu. Siapakah kau, Kek? Kenapa kau membiarkan saja Raden Purbaya bersikap seperti ini? Bocah kurang ajar. Berani kau mengajar adat padaku. Lepaskan. Pundakku tiba-tiba menjadi lemah. Tulang-tulangnya terasa hancur. Apakah kakek itu yang telah melakukannya? Kubunuh kau, Karmapala. Cukup Purbaya. Lanjutkan tugasmu dulu. Tidak, Guru. Aku harus membunuh Karmapala. Dia sudah membunuh ibuku. Cukup Purbaya. Kakek, lepaskan totokan ini. Aku harus membunuh anak itu. Anak tidak tahu malu. Apakah memang untuk jadi orang pengecut yang tidak tahu malu? Kau mempelajari ilmu olah kanuragan. Ingin membunuh lawanmu yang sudah tidak berdaya seperti itu. Pengecut. Siapakah kau, bocah? Pergilah kau kakek kurus. Setan jelek. Kau pastilah guru dari Purbaya. Pergilah dari sini. Kurang ajar. Kau berani meludahiku. Bagus. Agaknya kau pun anak harimau. Aku akan memelihara 2 anak harimau yang kelak akan dapat menghiburku. Bagus. Nanti kau akan dapat ikut bersamaku, bocah. Aku akan memberi kesempatan padamu untuk berkelahi setiap hari dengannya. Hei, ayo Purbaya. Tunjukkan pada kakekmu jurus yang kuajarkan tadi. Tapi saya tidak dapat bergerak, Guru. Saya dapat bergerak kembali. Terima kasih, Guru. Sudah, lanjutkan segera tugasmu. Baiklah, Guru. Nah,
perhatikanlah, Kek. Hup, hei, hea, hea, hup. Tanpa berkedip sedikit pun, Mamang Kuraya memperhatikan setiap gerak dari Raden Purbaya. Gerakannya yang sudah berisi kekuatan membuatnya kini mampu untuk bergerak lincah bagaikan ular yang meliuk-liuk. Sampai akhirnya, ketika sampai pada gerakan menggunting, Raden Purbaya menyambar benda kecil pemberian dari jerangkong hidup dari ikat pinggangnya dan melemparkan ke arah kakeknya. Gerakan mengadu nyawa rupanya. Melihat sebuah benda kecil yang dilemparkan Raden Purbaya, Mamang Kuraya segera mengerti bahwa itu adalah senjata rahasia untuk pemecahan dari serangan menggunting. Untuk itu, tanpa ragu-ragu, Mamang Kuraya segera menyambarnya. Sementara itu Raden Karmapala bersama dengan Anting Wulan dan Sariti yang hendak menuju Kali Cagak berjumpa dengan Raden Purbaya dan kedua tokoh sakti yang sedang mengadu ilmu. Sariti yang belum mengenal kedua tokoh sakti tersebut akhirnya terluka dalam yang cukup parah karena kemarahan dari jerangkong hidup. Juga diceritakan, Raden Purbaya berhasil membujuk Mamang Kuraya untuk memberikan obat pada Anting Wulan dan Sariti. Dan pada akhir kisah tersebut diceritakan, Raden Purbaya yang sedang memecahkan gerakan menggunting dengan melemparkan sebuah benda kecil berbentuk besi bulat, pemberian dari jerangkong hidup sebagai ganti senjata rahasia tajam. Gerakan mengadu nyawa rupanya. Besi bulat yang meluncur ke arahnya disambar Mamang Kuraya tanpa curiga sedikit pun. Akan tetapi, ketika besi itu digenggamnya, jarum-jarum halus yang tersembunyi dalam lubang-lubang kecil pada besi bulat itu mencelat keluar, menusuk telapak tangan Mamang Kuraya. Purbaya, apa yang telah kau lakukan padaku? Bagus, bagus Purbaya. Rencana kita berhasil. Raden Purbaya sesaat terhenyak ketika melihat akibat total dari lemparan senjatanya. Sedangkan Anting Wulan dan Sariti menggeram marah melihat kecurangan yang dilakukan oleh Raden Purbaya. Belum lagi sirna keterkejutan mereka. Tiba-tiba, jerangkung hidup, iblis maha ganas yang sejak tadi memendam rasa penasaran, melompat menyerang Mamang Kuraya yang sedang dalam keadaan lemah akibat serangan racun dari ular api yang terdapat dalam besi bulatnya. Bagus, bagus Purbaya muridku. Kau sudah berhasil melaksanakan perintahku. Mati kau Kuraya. Apapun dan bagaimanapun caranya, kau sudah berhasil kukalahkan Kuraya. Sambil terkekeh-kekeh, iblis bertubuh tinggi kurus itu meraba seluruh tubuh Mamang Kuraya dan berhasil mengambil sebuah kitab kecil yang terbuat dari kulit hewan dan botol kecil yang berisi pil berwarna kekuning-kuningan. Terima kasih Kuraya. Kuraya. Oh, manusia tidak berguna. Ternyata kau sudah mampus. Hei, ayolah Purbaya. Kita tinggalkan tempat ini. Hei, tunggu. Kau pun ikutlah aku, bocah. Hei, jangan bawa anak itu. Jangan bawa Raden Karmapala. Aku pinjam anak ini beberapa tahun. Kelak aku akan mengembalikannya. Sambil menggendong dua orang anak, jerangkong hidup melompat meninggalkan Sariti dan Anting Wulan yang terkapar di tanah bebatuan. Sedangkan Raden Purbaya bagaikan terkena sihir, membisu, tak sepatah kata pun yang dapat dikeluarkan dari mulutnya. Jiwanya merasa terpukul melihat kejadian-kejadian hebat yang berlangsung di hadapannya. Kakeknya yang sangat baik mati terbunuh oleh gurunya. Dan jalan untuk itu dialah yang membukanya, menyerang dengan senjata beracun. Celaka Sariti, bagaimana mungkin kita akan dapat merebut Raden Karmapala dari iblis ganas itu? Raden Karmapala kelak akan tumbuh menjadi seorang pemuda perkasa, Wulan. Iya, tapi sekaligus
akan tumbuh menjadi iblis kecil. Sebagaimana halnya dengan Raden Purbaya. Anak itu dengan licik telah membunuh guru dari Eyang Resi. Marilah kita tutupi mayat kakak itu dengan batu-batuan, Wulan. Dan kemudian kita temui gurumu, Resi Wanayasa. Biarlah dia yang memutuskan apa yang harus kita lakukan kemudian. Mari, Sariti. Dengan tertatih-tatih, kedua gadis perkasa yang mengalami luka dalam yang cukup parah itu menutupi tubuh Mamang Kuraya yang telah menjadi mayat itu dengan batu-batuan. Dan kemudian, setelah beristirahat sejenak, keduanya kemudian menuju Kali Cagak di mana Resi Wanayasa berada. Sementara itu, Prabu Jaya Suntana tengah mengerahkan para prajurit serta pembantu-pembantunya untuk mengumpulkan laki-laki yang dapat dijadikan prajurit. Dari anak muda hingga orang tua yang masih cukup mempunyai kekuatan, sukarela maupun dengan paksaan, semuanya diwajibkan untuk mengikuti latihan olah keprajuritan. Silakan, coba periksa rumah di sudut sana. Aku akan periksa rumah-rumah di sekitar sini. Hup! Buka pintu ini. Kami prajurit kerajaan. Ada apa Tuan prajurit datang kemari? Minggir. Beri aku jalan. Iya. Mari, silakan masuk Tuan. Mana keluargamu yang lain? Tuan, mereka sedang pergi ke Galuh, ke rumah saudara kami di sana. Kau tahu maksud kedatangan kami kemari? Tidak Tuan, tidak. Saya tidak tahu Tuan. Hei, apakah pengumuman dan selebaran yang dipasang di setiap jalan di kota raja ini dan di seluruh desa-desa di Karang Sedana, kau tidak tahu? Iya. Saya tahu itu Tuan. Iya, saya tahu. Nah, lalu kenapa kau masih juga membiarkan keluargamu keluar dari kota ini? Bagaimana ya? Tapi Tuan, anak saya yang tertua sudah dibawa ke istana itu untuk mengikuti latihan olah keprajuritan begitu. Sedangkan anak saya yang lain masih terlalu muda untuk itu Tuan. Dan lagi anak itu tidak tertarik untuk begituan. Anak itu bercita-cita hendak melanjutkan pekerjaan saya, berniaga. Ya. Persetan semua dengan cita-cita anakmu itu. Sang Prabu memerintahkan agar setiap anak muda dan orang tua yang masih cukup kuat untuk dididik olah keprajuritan. Dan semua harus mengikutinya. Iya. Tapi anak saya itu masih sangat muda sekali, Tuan. Iya, tapi mana anak itu? Kau sudah menyembunyikannya. Jika demikian, kaulah yang harus menggantikannya. Jangan, Tuan, jangan. Saya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk membawa tombak. Aduh, Tuan, apalagi harus membunuh orang. Ya, jika memang jumlah yang kami cari mencukupi, kau akan kami kembalikan. Ayo, bawa orang itu. Baik, Tuan. Ayo. Jangan, Tuan. Jangan bawa saya. Sebentar dulu, Tuan. Tunggu dulu. Aduh, ini ada yang ingin saya katakan. Hei, berhenti dulu. Ada apa? Saya mempunyai sesuatu untuk Tuan. Tunggulah. Hei, ayolah cepat. Kami harus segera kembali. Iya, sebentar, Tuan. Ini Tuan, ini. Jika saja Tuan mau membiarkan saya tetap di rumah ini, saya akan memberikan kalung ini untuk Tuan. Coba berikan padaku kalung itu. Ya, ini Tuan. Saya akan memberikan sebuah lagi pada Tuan yang lebih besar jika Tuan berjanji tidak akan mengganggu kami sekeluarga. Anak kami yang kedua ini masih sangat muda, Tuan. Tolonglah saya ya, Tuan. Mana kalung yang lainnya? Tuan, ada pada istri saya. Tuan dapat kembali ya 2 hari lagi. Saya dapat memberikan kalung itu jika istri saya sudah kembali, Tuan. Baiklah. Kau selamat sekeluarga. Aku akan kembali 2 hari lagi kemari. Ayo kita pergi. Ya, Ki. Aku harus segera meninggalkan kota raja ini menyusul istriku. Kota ini menjadi semakin parah saja. Iya, semenjak pemerintahan baru dipegang oleh Prabu Jaya Suntana. Nah,
Aku harus segera berkemas. Malam nanti aku akan meninggalkan desa ini. Demikianlah suasana di kota Raja Karangsedana. Ketenangannya mulai terusik karena ulah dari Prabu Jaya Suntana sendiri, yang harus segera menepati janjinya pada Ranghyang Prabu Sora, yang telah membantunya mendapatkan kekuasaan di Karangsedana. 10.000 tentara harus segera disiapkannya. Ayo, kejar dan tangkap kuda itu. Hei, kau yang di sana, gelar apa yang sedang kau siapkan? Ayo, perbaiki. Ya, bagus, bagus. Ayo, teruskan latihan kalian. Sebentar lagi kalian boleh istirahat. Ayo, jangan berhenti dulu sebelum saatnya. Terus, terus. Sementara itu di bagian lain dari kota raja, Ki Cangkara bersama istri dan Intan Pandini kemanakannya juga tak luput dari kemelut yang sedang melanda kota raja dan seluruh bagian kerajaan Karangsedana. Bu, buka pintu itu, Bu. Walah, Pak. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa muka dan tubuhmu ini, Pak? Bu. Ayo, masuklah, Pak. Masuk. Pak. Sakit sekali, Bu. Tubuh. Aduh. Pak, kenapa jadi begini, Pak? Intan! Intan! Benar-benar setan mereka itu, Bu. Siapa, Pak? Siapa? Ada apa, Bi? Apa yang terjadi dengan paman? Ayo bantu aku. Bantu aku. Angkat pamanmu ini ke dalam, Intan. Baik, Bi. Ayo angkat. Letakkan di bali-bali itu. Letakkan di sini, Intan. Mereka bukanlah manusia, Bu. Bukan penguasa. Ada apa, Paman? Apa yang terjadi dengan Paman? Bukankah Paman tadi pergi membayar pajak? Ya, begal-begal antek dari Jaya Suntana itu memaksa aku untuk melepaskan cincin permata yang kukenakan. Lalu, Pak? Aku berusaha untuk mempertahankannya. Melihat sikapku yang akan melawan mereka dengan serta memukuliku beramai-ramai. Perampok? Ya, mereka adalah perampok yang licik. Mereka mengambil cincin permataku dengan alasan untuk pembangunan dan perjuangan bangsa. Perampok licik. Kau harus melaporkan semua perbuatan mereka pada Pati Darpo, Pak. Mereka semuanya sama, Bu. Ketika prajurit-prajurit itu sedang memukuliku, Pati Darpo datang. Dan orang itu sedikit pun tidak menaruh perhatian padaku. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Bu. Sebelum penjagaan di sekitar kota raja diperketat. Tapi kemana, Pak? Kemana kita harus pergi, Pak? Kemana sajalah, Bu. Yang penting kita harus segera meninggalkan neraka ini. Aku mendengar Ki Darpo merencanakan akan memperketat penjagaan kota raja, Bu. Ya, baiklah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dengan permata-permata yang kita miliki di Indra Prahasta, Sumedang Larang, ataupun Galuh, Pak. Ya, kita tinggalkan kota raja setelah hari gelap, Bu. Kau pergilah bersama dengan Intan. Dan tunggulah aku di luar gerbang kota raja. Aku akan menyusulmu setelah beberapa saat. Kenapa Paman tidak bersama-sama saja? Aku khawatir mereka akan mencurigai kita jika kita pergi bersama-sama. Tapi kan Paman saat ini... Siapa yang akan menjaga Paman jika sampai terjadi apa-apa dengan Paman? Tidak, Intan. Aku tidak apa-apa, Intan. Pukulan-pukulan mereka hanya melukai kulitku saja. Memang terasa sakit sekali. Tapi setelah dibasuh dengan air, tubuhku pasti akan menjadi segar kembali. Ayolah cepat berkemas-kemaslah kalian. Baiklah, Paman. Biar aku yang mengemasi barang yang akan kita bawa. Kau masaklah air untuk membasuh luka-luka pamanmu, Intan. Baik, Bi.
Gerbang itu dijaga oleh beberapa orang prajurit. Mudah-mudahan saja istri dan kemenakanku Intan tidak mendapat kesulitan. Ya, mudah-mudahan 1 jam lalu istriku lewat gerbang ini. Ya, kini giliranku. Aku tidak berani memandang prajurit penjaga itu. Oh, Dewata, tolonglah hambamu ini. Hei, di sana, berhenti dulu. Mau kemana kau malam-malam seperti ini? Ke desa sana, Tuan. Ke desa Muarasari. Hei, bukankah kau yang tadi siang membayar pajak? Apa perlumu ke desa itu? Saya hendak berobat, Tuan. Apa keperluanmu ke desa Muarasari? Saya hendak berobat, Tuan. Berobat? Apa yang hendak kau obati? Apakah kau sedang sakit? Iya, Tuan. Seluruh tubuh saya ini, Tuan. Bukankah Tuan juga tadi ikut memukuli saya? Iya. Jadi kau hendak mengobati luka-lukamu itu? Nah, pergilah. Hampir saja. Untung saja aku dapat menyebutkan alasan yang tepat. Aku harus mencari istri dan kemenakanku. Kukira ia tidak menungguku terlalu jauh dari pintu gerbang ini. Oh, itu dia suara istriku. Di manakah kau, Bu? Kenapa kau sampai bersembunyi di tengah semak itu? Pak, apa kau kira prajurit-prajurit peronda itu yang lalu lalang di sini tidak akan mencurigaiku duduk berdua di sini, Pak? Maksudmu di sekitar sini banyak prajurit peronda? Iya, Pak. Mereka berkuda, masing-masing 2 atau 3 orang. Oh, jika demikian, ayolah kita lanjutkan perjalanan kita, Bu. Kita harus menghindari peronda-peronda itu. Ayo, Pak. Mari, Intan. Bu, awas, Bu. Intan, sembunyi. Peronda-peronda itu datang. Ki Cangkara segera menarik istri dan anaknya masuk ke dalam semak. Ketika dari kejauhan ia melihat beberapa ekor kuda mendatanginya. Ki Cangkara yang berada di kota raja memutuskan untuk segera meninggalkan Karangsedana. Bersama-sama dengan istri dan kemenakannya Intan Pandini, ia meninggalkan kota raja. Awas, Bu. Intan, sembunyi. Peronda itu datang. Mereka sudah lewat, Pak. Ayolah, kita keluar dan lanjutkan perjalanan kita. Lalu, kemanakah tujuan kita sekarang, Pak? Sumedang Larang. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Mari, Intan. Iya, Paman. Malam semakin larut. Udara di sekitar kerajaan Karangsedana terasa dingin menusuk tulang. Bintang-bintang yang bertaburan sedikit demi sedikit mulai hilang tertutup oleh awan hitam yang tebal. Dan Ki Cangkara sekeluarga yang sedang melakukan perjalanan malam untuk keluar dari Karangsedana baru saja berhasil melalui 2 buah desa di luar kota raja. Kita beristirahat sebentar, Bu. Bagaimana dengan luka-lukamu itu, Pak? Apa masih terasa sakit? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudahlah, Pak. Jika memang kau tidak kuat lagi melakukan perjalanan ini, kita kembali saja, Pak. Aku khawatir jika kau sampai jatuh sakit lagi, Pak. Tidak mungkin kita kembali lagi, Bu. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan selamanya di Karangsedana. Pasrahkan sajalah, Pak. Apa yang mau mereka ambil dari kita, Pak? Biarlah mereka ambil. Kita akan dapat hidup tenang, walaupun tanpa harta, Pak. Bu, bukan masalah harta. Aku justru merasa rela jika harta ini hilang dengan begitu saja.
Tapi yang justru membuat aku tidak dapat menerima adalah sikap mereka yang bagaikan perampok-perampok liar, Bu. Sikap mereka yang semena-mena menginjak martabat serta harga diriku. Karang Sedana bukanlah tempat kehidupan yang tentram. Kita harus tinggalkan tempat ini, Bu. Paman, apakah Sumedang Larang masih jauh dari sini? Masih cukup jauh, Intan. Tapi sebelum siang hari besok, kita sudah keluar dari batas kerajaan Karang Sedana yang berbatasan dengan hutan baka. Hutan baka? Ya, hutan baka adalah termasuk wilayah dari Sumedang Larang. Hutan besar itu dapat kita lalui kira-kira 1 hari perjalanan. Hujan akan segera turun, Pak. Lihatlah, Pak. Tak satu pun bintangnya yang tampak di langit. Ya, hujan akan turun. Pak, kita harus mencari tempat untuk berteduh, Pak. Bu, apakah kau ingin usaha kita ini gagal? Apakah kita akan kembali ke Karadana dan menerima hukuman di sana? Tapi hujan ini, Pak. Kita cari pohon besar yang lebih rimbun. Pak, hujan, Pak. Ayo cepat sedikit jalannya, Pak. Ayo, Intan. Paman, lihat itu. Di sana ada sebuah gubuk. Mana, Intan? Di sana. Ayolah, Bi. Saya melihat tadi ketika cahaya kilat menerangi hutan ini. Ayolah, Pak. Kita ke sana. Agaknya itu rumah kosong. Ayo cepat. Ayo masuklah. Rumah ini kelihatannya tidak berpenghuni. Gelap sekali. Kenapa kau, Pak? Tidak, Bu. Aku tidak apa-apa. Hanya tubuhku terasa dingin sekali, Bu. Bibi, jagalah Paman. Biar saya akan mencoba membuat api. Melihat keadaan pamannya, Intan segera meraba-raba dalam kegelapan, berusaha mencari perapian. Dan dengan bantuan cahaya kilat yang sesekali menerangi bumi, Intan berhasil menemukan perapian di pondok itu. Dan dengan sisa-sisa kayu kering yang ada di sana, gadis itu berhasil menyalakan api untuk menghilangkan rasa dingin mereka. Sebelum masuk kemari, aku sempat melihat bahwa gubuk ini berada di pinggir jalan raya, Bu. Jalan yang cukup besar. Kita tidak berada di tengah rimbunnya hutan. Kita akan tinggalkan tempat ini, Pak. Setelah kau cukup beristirahat. Ya, kita memang harus segera meninggalkan tempat ini. Segera, Bu. Setelah hujan berhenti. Tapi aku justru mengkhawatirkan perapian yang kau buat ini akan mengundang mereka yang lewat untuk berteduh, Intan. Tapi bukankah Paman membutuhkan perapian ini untuk menghangatkan tubuh Paman? Ya, kau benar. Aku membutuhkan api ini, Intan. Tapi sekaligus aku khawatir. Celaka. Mereka sudah tiba. Suara hujan ini membuat kita tidak bisa mendengar kedatangan mereka. Sudahlah, Pak. Kita hadapi saja. Apa mau mereka? Hai, ada cahaya di dalam gubuk ini, Kakang. Ayo, kita lihat ke dalam adik kita. Mari silakan masuk ke sana. Kita sama-sama menghangatkan diri di sini. Siapa kalian? Mengapa kalian ada dalam perjalanan malam-malam seperti ini? Saya sedang beristirahat malam ini. Dan besok saya harus melanjutkan kembali perjalanan kami. Siapa kalian ini? Oh, maaf. Saya adalah penduduk desa Pasir Luyu di Galuh.
dan kami sedang melakukan perjalanan menuju Sumedang Larang. Hei, dari Galuh hendak ke Sumedang Larang? Ya, benar Kisanak. Siapakah Kisanak ini? Kami adalah prajurit dari Karangsedana yang sedang mengadakan perondaan. Hei, kau mengatakan hendak ke Sumedang Larang, mengapa kau tidak menyusuri Sungai Cimanuk? Mengapa kau memutar melalui Karangsedana? Kami tidak berani mengambil resiko, Kisanak. Kami mendengar jalan di sepanjang Sungai Cimanuk sudah tidak aman lagi. Ada keperluan apakah hingga kalian melakukan perjalanan seperti ini? Kemenakan saya ini sudah rindu dengan orang tuanya, Kisanak. Dan lagi ingin membicarakan mengenai masa depannya. Ini, Pak, bajumu sudah kering. Pakailah. Hei, Pak Tua. Kulihat tubuhmu itu banyak terdapat bekas pukulan. Apa yang telah terjadi denganmu? Itulah Kisanak. Kenapa aku memutuskan untuk melaksanakan perjalanan memutar seperti ini? Sekelompok perampok mencoba untuk mengganggu kami, Kisanak. Lalu kau berhasil mengusirnya? Aku berhasil mengusirnya, Kisanak. Kau berbohong, Pak Tua. Luka yang kelihatan di tubuhmu bukanlah luka karena pertempuran. Tapi itu adalah siksaan. Terlalu banyak luka kecil di tubuhmu. Kenapa kau membohongi kami? Apakah karena kau membawa harta banyak dan ingin menakut-nakuti kami? Tidak sama sekali. Tidak, Kisanak. Kami terpaksa harus membawamu ke pos kami. Kami mencurigaimu, Pak Tua. Nah, hujan sudah mulai reda. Marilah kita keluar dari tempat ini. Pak. Tunggu dulu, Kisanak. Kenapa kalian membawa kami? Kami tidak mempunyai kesalahan apapun dengan kalian dan penduduk Karangsedana ini. Sudahlah. Nanti saja kalian jelaskan semuanya di pos kami. Kisanak. Ini, kami hanya mempunyai ini. Ambillah untuk kalian berdua. Biarkanlah kami pergi dari sini, Kisanak. Benar dugaan kami. Agaknya kalian adalah perampok-perampok yang berkedok sebuah keluarga. Kemarikan buntalan kalian itu. Biar kami memeriksanya. Jangan, Tuan. Jangan, ini hanyalah bekal kami untuk di perjalanan. Hei, kita, ambil buntalan orang itu. Jangan, Tuan. Kemarikan buntalan itu, Pak Tua. Sebelum tangan kami yang kasar ini turut juga bicara. Agaknya kami harus merampasnya dari tanganmu, Pak Tua. Jangan, Tuan. Tuan. Sudahlah, Pak. Jangan, Tuan. Lepaskan saja, Pak. Tuan. Pak. Ini kakang buntalannya. Hei, adik kita. Kau lihat. Benar dugaan. Kau ternyata adalah perampok-perampok. Baiklah, sekarang kau pergilah. Aku bisa mengampuni kesalahanmu. Karena mungkin kau mendapatkan ini dari luar kerajaan Karangsedana. Setan. Kaulah yang perampok. Kembalikan milikku itu. Kembalikan milikku itu. Kakang, agaknya kita harus menutup mulut mereka semua. Orang ini dapat menyusahkan kita jika kita biarkan tetap hidup. Baiklah, kau bereskan kedua orang tua itu. Tapi biarlah, anak gadisnya biarkan. Aku melihat wajahnya cantik. Anak itu dapat menghibur kita pada malam yang dingin seperti ini. Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Perampok biadab. Kalian benar-benar licik. Kalian adalah perampok yang berkedok prajurit. Kau memang benar-benar ingin mati, Pak Tua. Bunuhlah aku, perampok setan. Tapi jika kau memang masih memiliki setitik rasa kemanusiaan, kau pasti akan membiarkan kedua perempuan ini hidup. Setan, memang kau harus mati. Ayo, kau ikut aku, Manis. Ayo. Lepaskan! Lepaskan aku! Bibi! Lepaskan anak itu! Kita bereskan wanita tua itu. Ayo, kau ikut aku, Manis. Ayo. Jangan bunuh bibiku! Jangan!
kita tinggalkan tempat busuk ini. Di pos kami, kau akan merasakan suasana yang hangat. Ayo, ayo. Pembunuh kejam. Prajurit peronda dari Karangsedana itu membopong Intan Pandini yang menangis sambil meronta-ronta. Suara tangisan gadis yang malang itu sedikit pun tidak menimbulkan rasa iba di hati manusia yang telah kerasukan jiwa iblis. Akan tetapi dari jarak yang cukup jauh, terlihat sebuah bayangan yang berkelebat ringan, melayang menuju ke arah suara tangisan Intan Pandini. Berhenti! Hei, siapakah kau orang tua gila yang hendak mencari mati? Hah? Kau berani bersikap seperti itu? Tuhan, tolonglah saya. Paman dan bibi kami telah mati dibunuhnya. Tolonglah saya. Lepaskan anak itu. Orang tua gila. Hei, kita! Ada apa, Kakang? Bereskan orang ini. Aku tunggu kau di pos. Baik, Kakang. Tunggu. Jangan lanjutkan langkahmu. Jika kau tidak ingin menjadi mayat. Besar sekali sesumbarmu, orang tua. Siapa kau? Cecunggung sepertimu tidak pantas untuk mengetahui siapa namaku. Agaknya kau dari perguruan pengemis. Atau kau sengaja memakai pakaian itu agar kau disangka adalah anggota perguruan pengemis. Maaf, Kisanak. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu lebih lama. Lepaskan gadis itu. Hei! Laki-laki tua yang mengenakan pakaian tambalan yang bersih dan terawat itu menjulurkan tangannya ke muka. Dan seketika itu juga, seleret angin tajam meluncur mengarah ke leher prajurit yang sedang membopong Intan Pandini. Setan! Iblis tua! Kau mempergunakan ilmu iblis! Kemarilah, nak. Dekatlah padaku. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Tenanglah kau, nak. Tenanglah. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa jika ada aku di sini. Orang-orang seperti mereka memang sudah seharusnya dilenyapkan dari bumi ini. Siapa nama kau, nak? Kenapa kau bisa bersama mereka? Mereka merampok barang milik paman saya. Dan membunuh paman bibi saya di pondok itu, Itu bungkusan paman saya. Ini. Peganglah bungkusan ini. Terima kasih, Agaknya itu adalah permata-permata yang mahal. Berbahaya sekali membawa barang-barang seperti ini, nak. Mari kita lihat paman dan bibimu itu. Kemudian laki-laki tua yang berpakaian pengemis itu mengajak Intan Pandini kembali ke gubuk kecil untuk melihat keadaan paman dan bibinya. Paman, bibi, manusia kejam. Paman dan bibiku yang tidak bersalah telah dibunuhnya. Sudahlah, nak. Sudahlah. Marilah kita kuburkan jenazah kedua orang tua ini. Nah, setelah itu, aku akan mengantarmu ke rumah keluargamu. Kenapa? Ada apa, nak? Kenapa kau menangis seperti ini? Kemana aku harus pergi, Aku sudah tidak mempunyai seorang saudara pun. Ayah dan ibuku sudah mati dibunuh oleh perampok-perampok dana. Jika demikian kau dapat tinggal bersamaku, nak. Akan tetapi aku adalah seorang pengemis yang miskin. Apakah kau bersedia untuk tinggal bersamaku? Kalau kakek mau berbaik hati, antarkanlah saya ke Gua Larang, Gua Larang? Iya. Siapakah yang akan kau temui di sana? Saya mempunyai seorang kawan yang baik. Kakang Saka. Dia adalah salah seorang pendekar dari Ning Sewu. Sejenak orang tua yang berpakaian pengemis itu terhenyak.
Sementara itu Intan yang telah teringat dengan Saka Palwaguna, wajahnya kembali berseri. Nah pendengar sekalian, bagaimanakah dengan nasib dari Intan Pandini kemudian? Siapakah sesungguhnya kakek pengemis yang telah menolong Intan Pandini? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.